dan ceria. Makanya kalau dia sekarang kita belum tahu ya kejelasannya dia kenapa, tapi kalau sampai katanya dia jatuh, dia bukan anak bodoh. Dia tinggal di apartemen tuh udah lama, dari lahir juga dia tinggal di apartemen. Jadi dia tahu resiko dan dia tahu lah harus hati-hati, itu dia tahu. Jadi ini yang untuk kami keluarga menyakitkan karena kami tidak tahu penyebabnya. Tapi kami akan cari tahu. Tapi yang pasti kami merelakan Zevi karena ini semua adalah kehendak Tuhan. Kita manusia tidak punya otoritas sama sekali. Saya udah bilang sama Karen bahwa Zevi itu bukan punya Karen. Zevi itu punya Tuhan. Karen hanya dititipkan. Jadi otoritas Tuhan mau mengambil itu adalah otoritas Tuhan. Tapi memang siapa yang bisa menerima ya hal seperti ini ya. Saya juga sampai sekarang sih sering sedih juga. Berulang-ulang saya sedih. Kalau mengingat apakah dia sakit, apakah waktu dia jatuh dia mengalami penderitaan, itu yang sebagai manusia yang kita belum bisa terima. Saya pikir lebih besar ke itu kali ya. Kan? Yang kami sama sekali nggak tahu ini masalahnya tuh. Mungkin kami akan cari tahu ke polisi. Ya, itu dia. Kami tidak pernah tahu dia tinggal di mana. Ya, mungkin rekan-rekan wartawan juga tahu. Karena waktu awal yang dikasih tahu tuh saya. Ditelepon oleh polisi itu saya. Saya pikir itu hoax. Jadi saya nggak ambil pusing. Tapi saya cek lagi ke Karen, adakah telepon? Karen bilang, oh iya nih ada telepon ini. Coba telepon. Ternyata betul polisi. Tadinya kami nggak mau percaya begitu aja, tapi setelah kami datang ke itu ternyata benar. Tapi sudah bertemu dengan ya kami menutup, dia menceritakan kronologis kenapa bisa terjadi. Kami sebagai keluarga berhak mengetahui, apalagi karena sebagai ibu ya. Dan yang kami heran, katanya kecelakaannya jam 10 malam, saya baru ditelepon jam 9. Itu yang jadi pertanyaan. Ini baru mau dibicarakan. Karena walaupun kita merelakan kepergian Zevi, tapi keadilan, kita menuntut keadilan untuk cucu kak saya, anaknya Karen, yang kami tidak bisa bertemu selama 6 bulan. Itu suatu kejahatan yang luar biasa menurut saya. Maaf, saya perbuatan yang sangat biadab, memisahkan ibu dari seorang anak yang tidak berdaya, ya. Sudah mohon ingin ketemu karena Karen tinggal sama saya, jadi saya tahu sekali prosesnya seperti apa. Sudah memohon ingin bertemu, berjumpa dengan cara apapun, sudah mengalah dengan luar biasa. Tapi sama sekali tidak dikasih akses. Jadi yang luar biasa menurut saya. Dan terjadi pada anak yang tidak berdosa. Dia berhak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bukan bapaknya saja. Karen sudah, saya bukan membela Karen, tapi saya tahu prosesnya. Karen sudah sangat mengalah beberapa kali. Sampai diusir lah, sampai ditodong lah. Itu semua ada laporan di polisi. Saya nggak mau selama ini saya berbicara, tapi saya sudah nggak tahan. Kita menuntut keadilan. Itu apartemennya apa? Udah nggak tahu apartemennya apa, kita nggak tahu. Kita sama sekali buta. Jadi dia nggak ngerti. Awal kan tahu semua, katanya Marsyanda, apartemen Marsyanda. Setelah itu dia pindah katanya ke rumah bapaknya. Setelah itu makanya kemarin saya kaget kenapa di apartemen lagi. Saya nggak tahu karena dia tinggal di apartemen. Jadi kami serba nggak tahu, Karen aja nggak tahu. Ya. Terus terang kami sebenarnya keluarga udah gergetan ya dari awal. Tapi saya bilang sama Karen, emosi boleh tapi jangan sampai melanggar hukum. Itu selalu kebetulan dapat nasihat juga dari adik ipar saya Niko Siahaan. Kita pakai jalur yang benar aja. Jalur hukum yang benar, mau pengadilan walaupun lama ya, tapi kita jalani. Semua kita lakukan untuk Zevi. Tapi akhirnya seperti ini gitu ya. Saya malah bilang ke Karen,
Karen, Arya itu adalah bapaknya. Pasti dia sayang sama. Jadi jangan khawatir kalau sekarang sama Arya. Saya cuma bilang gitu. Oh dia bapaknya. Tapi ternyata dia tidak bisa jaga anak. Ternyata salah saya. Dia tidak bertanggung jawab sekali sama Arya orangnya pintar. Tapi saya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu masalah pribadinya seperti apa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang saya tahu dia, Mbak, sih sendiri dia orang baik. Tapi apa yang membuat dia seperti itu saya nggak tahu penyebabnya. Senang sekali rasanya mau ketemu Zevi ini hari Senin. Kita udah happy banget. Ya ketemu sih, tapi dengan cara yang tapi yang di Bandung kan udah naik ya, udah putus gitu. Maksudnya mungkin ada kemungkinan besar untuk bisa Karen ketemu atau kasus cerainya juga udah hampir selesai. Jadi kita tinggal tunggu beberapa saat aja sih sebenarnya. Saya juga udah mau suruh Karen tinggal di rumah saya, udah mempersiapkan kamar untuk Zevi. Aduh, nggak bisa dilukiskan betapa sedihnya saya. Dia dekat sekali sama saya. Kita udah cerita sama Karen bilang, wah nanti ketemu, gini. Kita nanti jalan-jalan ya, gitu. Pokoknya happy banget, Karen happy banget mau ketemu anak. Jadi benar-benar dia tuh down-nya sedown-downnya karena dia merasa dia bakal ketemu anaknya. Ketemu sih, tapi dengan cara sudah jadi. Menang sih, baru masih proses, tapi mungkin nanti ada kuasa hukum yang bisa. Jadi prosesnya udah hampir selesai lah gitu. Jadi ada kemungkinan Karen bisa ketemu dengan anaknya, walaupun belum pasti gitu ya, tapi kita punya harapan. Tapi kadang-kadang kita berharap tuh kadang-kadang juga kecewa, karena ada beberapa kali kita datang ke LPAI tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya nggak ngerti perlindungan perempuan dan anaknya tuh di mana. Karen sama sekali tidak diberi akses. Dan waktu Karen tanya ke LPAI, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa gunanya LPAI? Tidak ada membela perempuan dan anak, nggak ada sama sekali. Dia malah membela Arya. Dan Arya bisa bawa Zevi dan tidak memberi akses. Waktu Karen meminta keadilan ke LPAI, maaf ya, saya harus bicara. LPAI angkat tangan, itu urusan kalian. Apa gunanya sih? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.